Wa ingkanu, dan sungguh adanya mereka orang-orang musyrikin, la yaquluna, sungguh mereka mengatakan, law indana suumama, sesungguhnya ada di sisi kami dzikron, kitab, minal awwalin, dari kitab orang-orang yang dulu, lakunna, sungguh adanya kami, ibadallah, akan menjadi hamba-hamba Allah, al-mukhlasin, yang dimurnikan untuk ibadah kepada Allah. Fakafaru, maka mereka kufur bi, dengan Al-Quran. Fasawfa ya'lamun, maka mereka akan mengetahui bagaimana akibat kekufuran mereka itu. Jadi orang itu macam-macam, sebab kesesatannya itu macam-macam. Di antara orang-orang musyrikin itu ada yang berangan-angan, seumpama kita ini punya kitab orang-orang dulu, tentu kita ini jadi hamba-hamba Allah yang murni ibadah kepada Allah saja. Seumpama kita ini punya kitabnya Nabi Ibrahim, kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Isa. Fakafaru bih, mereka ini telah diturunkan kepada mereka Al-Quran yang lebih mulia daripada seluruh kitab yang Allah turunkan di muka bumi ini. Lebih mulia dari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Tapi mereka itu mengingkar. Jadi nabi yang Allah kirimkan kepada mereka diingkari, kemudian mereka berangan-angan, semua mereka punya nabi kayak Nabi Musa dulu, kayak Nabi Ibrahim, pasti kita ini akan jadi orang beriman. Padahal nabi yang Allah turunkan kepada mereka, yang Allah kirim kepada mereka itu pimpinannya seluruh nabi, malah tidak disyukuri, malah diingkari. Jadi ini diantara sebab orang itu sesat itu, kadang-kadang itu mengangan-angan zaman-zaman dulu, seumpama dulu saya. Tapi apa tugasnya yang sekarang, yang mesti dia perbuat sekarang ini malah nggak dibuat. Seumpama saya hidup tuh zaman Wali Songo dulu, oh saya akan dakwah terus. Tapi Wali Songo sudah tidak ada, ya saya nonton TV aja terus. Oh, insya Allah kalau kamu itu dulu pada zaman Wali Songo juga tidak akan mau dakwah. Kalau kamu itu sudah orang malas itu di zaman apa saja ya tetap jelek. Ada orang di taskil dakwah, ya dakwah itu bagus, ini yang mimpin lo siapa, semua yang mimpin tuh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu ya saya. Jadi sop awal, yang mimpin ya teman-teman sendiri aja. Oh, pimpin teman diri aja juga nggak mau. Kerja-kerja yang ringan aja nggak mau. Kalau kamu zaman Abu Bakar pasti lari paling dulu kamu. Jadi ada orang itu tidak mengerjakan apa yang mesti dia buat sekarang, tapi ngangan-ngangan seumpama saya hidup pada zaman dulu, atau saya punya kitab-kitab orang zaman dulu. Orang zaman dulu, zaman Nabi Ibrahim, yang berimannya beriman, yang tidak berimannya tidak beriman, sama aja. Orang pada zaman Nabi Musa, yang berimannya beriman, yang tidak berimannya tidak beriman. Jadi beriman itu tidak kaitan dengan zaman, tidak kaitan dengan siapa saya nabinya. Kalau Allah kasih hidayah beriman, kalau tidak kasih hidayah tidak beriman. Maka angan-angan
mereka itu sebetulnya hanya angan-angan ingin lari dari kebenaran saja, maka tidak usah digubris angan-angan mereka itu. Kamu hidup pada zaman Nabi Muhammad, ya kamu ikuti itu dia. Itulah yang Allah pilih untuk kamu. Sekarang hidup kita pada zaman akhir ini, dan Allah telah janji setiap zaman itu akan ada pimpinan-pimpinan yang mengajak kepada kebenaran ini. Ya orang yang benar, yang ikut kitabullah, sunnah Nabi, itu kamu ikuti. Memang zaman kamu di zaman sekarang, ya ikuti orang yang dipilih oleh Allah untuk mimpin zaman sekarang, asalkan kepemimpinannya itu benar, ikut kitabullah, ikut sunnah Nabi. Paham maksudnya ayat ini? Penting lah ini. Ini sering-sering juga terlintas dalam hati kita. Memang saya ini hidup akhir zaman, ya. Gimana lagi? Semua saya hidup zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, kira-kira jadi wali. Enggak. Zaman Syekh Abdul Qadir Jailani yang preman tetap preman aja. Itu kaitannya bukan dengan itu. Tapi kita ini harus berpikir Allah Subhanahu wa ta'ala yang disembah nabi-nabi, yang disembah para sahabat, itu juga Allah kita yang kita sembah sekarang ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah pilih kita untuk hidup pada zaman ini, maka kita ridho dan kita kerjakan perintah Allah pada zaman ini sesuai dengan apa yang kita mampu. Gak usah berangan-angan yang macam-macam. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Walaqad sabaqat, dan sungguh telah terdahulu kalimatuna, keputusanku, li'ibadinal mursalin, kepada hamba-hambaku yang diutus. Innahum, sesungguhnya mereka, lahumul mansurun, sungguh mereka adalah orang-orang yang akan ditolong oleh Allah. Wa inna jundana, dan sungguh pasukan kami, orang-orang iman maksudnya, lahul ghalibun, sungguh mereka adalah yang menang. Sudah keputusan Allah, para nabi, para rasul itu menang. Walaupun yang dihadapi itu dahsyat-dahsyat, Fir'aun, Qarun, Haman, ya tetap menang. Allah telah putuskan mereka itu menang. Bukan hanya itu saja, sesungguhnya pasukan-pasukanku, maksudnya adalah orang-orang iman yang memperjuangkan agama Allah, merekalah orang-orang yang menang. Ya kalau sekarang umat Islam itu kalah, kenapa? Banyak di mana-mana umat Islam dalam kekalahan karena mereka ini tidak mengikuti Islam itu yang dengan secara sempurna. Untuk kemenangan ini diantaranya umat Islam itu harus dakwah. Di antara syarat kemenangan umat Islam itu harus bersatu. Di antara syarat kemenangan umat Islam itu harus takwa. Wa innallaha la ma'al muttaqin. Di antara syarat kemenangan umat Islam harus sabar. Sekarang ini satu aja, persatuan. Mana umat Islam ada persatuan? Bertengkar satu sama lain di mana-mana. Tapi timbulnya perpecahan itu dari mana? Karena orang ahlul haq tidak mau dakwah. Orang yang ngerti agama betulan loh nggak mau dakwah.
Sehingga muncullah kelompok orang-orang tidak paham agama, muncul bikin kelompok-kelompok sendiri, akhirnya perpecahan di mana-mana. Tapi kalau orang ahlul haq ini, orang yang ngerti betul agama itu mau dakwah, nggak akan timbul kelompok-kelompok yang aneh itu. Kalau kelas gurunya nggak masuk gimana? Ya nanti muridnya akan pececeran kemana-mana, sebagian pulang, sebagian kerung, sebagian tidur, berpecah belah. Tapi kalau ditunggui gurunya, ya dia akan tertib, duduk benar. Begitulah umat. Nah, gurunya itu adalah para ulama-ulama yang ahlinya. Lah para ulama-ulama yang ngerti agama ini tidak memikirkan umat. Santrinya juga nggak memikirkan umat. Nah, apalagi orang awam. Hingga akhirnya umat ini berserakan kemana-mana. Padahal ini syarat kemenangan, yadullah ma'al jamaah. Maka ada orang Afghanistan itu keluar 4 bulan di Pakistan itu. Maka ditanya oleh teman-teman, kamu itu loh, negara kamu perang dengan orang-orang kafir, kok kamu malah keluar 4 bulan. Ini lebih penting katanya dia. Ini lebih penting. Kalau seumpama orang Afghanistan, nggak usah seluruh umat Islam, orang Afghanistan itu loh mau bersatu, itu nggak mungkin orang kafir bisa masuk. Tapi ketika umat Islam di Afghanistan itu pecah belah, sebagian ikut ini, sebagian ikut itu, sebagian juga malah membantu orang kafir, maka umat Islam jadi kalang kabut, tidak karu-karuan. Kalau mereka bersatu itu 1 hari aja sudah habis. Betul itu. Orang Afghanistan itu, kamu lihat, orang-orang kafir itu bisa menyerbu ke Afghanistan, lewatnya mana? Lewatnya Pakistan. Yang digunakan orang-orang Islam. Orang Islam berkomplot dengan orang kafir. Ya sudah begitu itu sejak zaman dulu itu. Orang-orang kafir ke Irak dari mana? Dari Saudi berangkatnya. Yang kasih makan juga mereka. Seumpama orang Islam itu bersatu, nggak mungkin bisa datang ke sana itu. Belanda bisa nyerbu Jawa, Diponegoro, karena apa? Belanda sudah berkomplot dengan orang-orang keraton Solo itu. Karena keraton Solo ikut Belanda, akhirnya bisa memerangi Diponegoro. Seumpama umat Islam bersatu, nggak pernah ada ceritanya itu orang kafir bisa menindas orang Islam. Maka janji Allah itu benar, la ghalibanna ana wa rusuli wa inna jundana lahumul ghalibun. Tapi pakai syarat mereka mengamalkan Islam dengan benar. Dalam perjuangan itu yang paling penting setelah iman adalah persatuan, karena Allah janji wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kamu bertengkar, fatafshalu, kamu gagal, wa tadhhaba rihukum, hilang kekuatan kamu. Ini khitab ini untuk siapa? Untuk umat Islam. Wala tanaza'u, jangan kamu bertengkar, fatafshalu, kamu akan gagal, wa tadhhaba rihukum, dan akan hilang kekuatan kamu. Maka perjuangan yang terpenting saat ini adalah bagaimana menyatukan umat Islam. Bagaimana menyatukan umat Islam caranya? Innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu udda. Sesungguhnya orang yang iman dan amal soleh,
Allah akan jadikan mereka kasih sayang satu sama lain. Jadi untuk menyatukan umat Islam itu bukan dengan partai, bukan dengan golongan, bukan dengan kaok-kaok sana kemari, tapi dengan usaha bagaimana umat Islam iman amal soleh, perbaikan iman, perbaikan amal. Kalau orang itu seimannya lurus dan amalnya lurus, otomatis akan bersatu. Otomatis Allah yang menyatukan. Ya kalau sudah bersatu menang. Nah, maka perjuangan saat ini, walaupun kamu lihat di mana-mana umat Islam menghadapi serbuan-serbuan orang-orang kafir macam-macam, sebetulnya itu masalah yang terbesar itu di sini, persatuan. Dan persatuan itu dari iman dan amal soleh. Iman amal soleh itu di mana sumbernya? Dari dakwah. Dakwah, iman, amal soleh. Dakwah itu sumbernya mana? Keluar 4 bulan, 4 hari, 3 hari baru ada dakwah. Kalau tidak bagaimana bisa dakwah? Loh, di situ tuh loh. Itu bukan orang-orang ahli dakwah, para masyaidah itu nggak ngerti keadaan dunia, nggak ngerti keadaan negara. Ngerti, sangat ngerti. Tapi semua usaha-usaha politik, usaha militer, usaha apa itu tidak akan berhasil sebelum ada iman amal soleh. Dan iman amal soleh itu sumbernya dakwah. Maka yang penting sekarang itu bagaimana hidupkan dakwah ini. Nanti kalau sudah dihidupkan dakwah, ada iman amal soleh, umat Islam bersatu, nanti akan Allah datangkan kemenangan. Allah datangkan kemenangan mudah saja. Orang kafir itu juga makhluk Allah. Allah jadikan mereka masuk Islam, Allah jadikan mereka hancur, ya mudah saja. Jadi kita ini jangan terpengaruh dengan zahir. Oh, umat Islam di sana kalah, sekarang umat Islam mau kalahan toh. Umat Islam kalahan itu ketika mereka tidak berpegang pada agama. Dan ini bukan omong kosong, sudah Allah buktikan ketika zaman Nabi, zaman sahabat, zaman dulu-dulu ketika umat Islam betul-betul berpegang pada agama. Bagaimana kemenangan datang dari segala arah. Fatawalla anhum hatta hin, fatawalla maka berpalinglah kamu anhum dari mereka hatta hin, sampai waktu yang telah ditentukan. Sudah nggak usah kamu gubris sampai datang perintah Allah. Untuk apa yang harus kamu kerjakan. Di omelan-omelan mereka itu nggak usah kamu gubris. Kalau kamu berpegang pada agama nanti kamu menang. Fatawalan hatta'in, berpalinglah dari mereka sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Wa absirhum, dan lihatlah mereka, fasawfa yubsirun, maka mereka bakal melihat. Lihatlah mereka, gak datang azab, mereka akan melihat bagaimana pada mereka. Afa bi'adzabina yasta'jilun, apakah dengan azab kami yasta'jilun, mereka menyepatkan. Apakah mereka ingin menyepat azab aku? Fa idza nazala bisahatim, bila telah datang azab itu bisahatim di halaman mereka, fasa asbahul mungdarin, maka sangat buruklah paginya orang-orang yang diberi peringatan. Bila telah datang azab di halaman mereka, maka sangat buruklah pagi mereka, maksudnya begitu. Bagi mereka yang diberi peringatan oleh para nabi dan terus nggak gubris, kalau azab datang sangat buruklah pagi mereka, karena pagi itu dia hancur. Bagi Allah mudah saja semalaikat. Coba ini peringatan ya, seperti apa yang terjadi Aceh, tsunami beberapa tahun yang lalu.
Orang-orang masih ke pasar, ada yang lari pagi, ada yang ke kantor. Kemudian datang air dari laut. Siapa yang bisa menghalang-halangi? Coba. Ini cuman saya tidak mengatakan itu azab lah, tapi bisa juga azab. Tapi kalaupun azab itu datang di Aceh, tapi yang diperingatkan itu saya kira ke orang Temboro. Karena ini kita ini satu kelompok orang Islam. Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang memberikan hukuman kepada satu kaum, sedangkan yang dimaksud itu adalah yang lain-lain itu. Seperti orang di kelas ada satu santri nakal gitu, dipanggil sama gurunya, dipukul kepalanya, pluk, biar jadi peringatan untuk teman-temannya ini. Nah, yang nakal sebetulnya banyak. Insya Allah orang Jawa itu lebih nakal dari orang Aceh. Nah, dosanya lebih banyak. Nah, mungkin juga tidak, ya nggak tahu. Ya. Tetapi dihukum orang Aceh biar orang Jawa ini ambil pelajaran. Ya tak? Sekarang orang Amerika yang kaok-kaok kemana-mana gitu, tahu-tahu beberapa tempat di Amerika banjir. Mana teknologinya orang Amerika bisa menahan banjir? Nggak bisa. Di Jepang beberapa tahun yang lalu, tahun lalu itu, baru setahun itu, tahu-tahu datang tsunami juga di sana. Reaktor nuklirnya jebol, bingung. Ayo, reaktor apa? Di mana kepandaian kamu? Jadi kita ini jangan tergiur kepada kekuatan-kekuatan orang-orang kafir ini, kekuatan-kekuatan materi itu. Kalau sudah datang pertolongan Allah, datang adab Allah, nggak ada yang sulit bagi Allah. Apalagi kok cuman Jepang, cuman Amerika, langit bumi akan dihancurkan oleh Allah dengan seketika. Mudah aja bagi Allah. Jadi kalau orang yang tidak tahu kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kudrat Allah Subhanahu wa taala, dikira itu sudah orang-orang hebat ya. Ya kalau orang kampung ya, dia melihat bom, maka dia tidak takut. Nah, bom apa itu? Batu, kayak batu aja, bahayanya apa? Tapi kalau orang agak ngerti sedikit, wah ini bahaya, kalau meledak bisa satu kampung bisa mamet semua ini. Begitu juga orang yang tidak kenal dengan kudratullah. Apa? Kudratullah. Ini kalau langit jebol, ngeblekin das kapok. Dan nggak usah sampai langit jebol, kepala kamu itu nggak usah diapa-apakan, satu saat jebol juga. Jantung kamu akan jebol, nyawa kamu akan lepas. Nggak usah lama-lama. Tapi karena orang itu sangat jauh tidak paham dengan kudratullah, apa kudratullah kan? Maka kita ini orang yang beriman tuh harus paham perkara seperti ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika, maha suci Tuhan engkau, maha suci Tuhan engkau, rabbil izzati, Tuhan kemenangan, Tuhan yang bisa memberikan kemenangan, maha suci amma dari perkara yasifun yang mereka sifati. Maksudnya maha suci Tuhan daripada perkataan-perkataan orang kafir, orang musyrikin yang mensifati Tuhan dengan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Tuhan. Dikatakan Tuhan punya anak, dikatakan Tuhan disalib, dia macam-macam. Maha suci Allah dari itu semua.
Wassalamun dan salam alal mursalin adalah atas orang-orang yang diutus. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dimaksudnya akhirnya itu ya, akhirnya itu orang-orang yang diutus oleh Allah itulah yang akan menang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi dalam perjuangan ini mungkin kita akan melihat kemenangan umat Islam itu kalau kita berumur panjang. Mungkin juga kita tidak bisa melihat kemenangan umat Islam seperti sahabat-sahabat yang sudah wafat di Mekah, dia tidak melihat kemenangan umat Islam. Sebelum datang kemenangan sudah mati. Tapi kalau orang itu tidak bisa melihat kemenangan orang Islam di dunia, pasti dia akan melihat kemenangan umat Islam di akhirat. Semua akan melihat semua. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Karena dunia ini tempat ujian. Dunia ini tempat ujian. Awal-awal perjuangan itu kesulitan. Belum tampak kemenangan, tapi akhirnya kemenangan. Mungkin kita sudah mati duluan, nggak apa-apa, kita akan nonton di akhirat aja ya. Kalau kamu umur panjang atau kamu pas zaman kemenangan, kamu nanti akan lihat kemenangan itu. Dan sejarah sudah membuktikan bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi umat Islam di Mekah, bagaimana kemenangan di Madinah, bagaimana kemenangan di Romawi, bagaimana kemenangan di Persia, dan seterusnya. Baik kemenangan di Eropa oleh orang-orang Turki, bagaimana kemenangan Wali Songo, sejarah sudah berbicara. Maka kita jangan ragu sedikit pun bahwa kalau kita memperjuangkan Islam dengan cara yang benar, pasti pertolongan Allah satu saat datang. Tapi mungkin waktu itu kita sudah di akhirat, ya nggak apa-apa, kita akan lihat juga. Allahumma sholli